Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya nggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Liwat dia. Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang pasti nggak berhasil. Kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik.
Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis." Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, nggak aman, nggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya tidak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis. Tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya nggak kuat Rasul. Saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta. Cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu. Akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai. Sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Si malakama jadinya. Nah ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira nggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah.
Kan 3 hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber, dia lari. Kita diam, dia mah diam. Setengah mati kita uber-uber. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita nggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah nggak ada yang loh, tuh sudah buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya nggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan.